Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan Wakil beserta pengurus staf dan anggota Masjid At-Taqwa ini berlokasi di Jalan Banggawan Kuala Tunggal, yang sama-sama kita takzimi, kita hormati dan kita muliakan penceramah Al-Ustaz Abdullah Amarwi S.Soski. Beliau adalah seseorang asatidz yang membimbing dalam kegiatan dakwah komunitas baik persubuhan Kuala Tunggal ini. Yang kami hormati Syaikhona, tuan-tuan guru, para asatidz, tua-tua berangganai dan cerdik pandai, takmir masjid, imam, khatib, bilal dan kaum masjid setempat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat, dan kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Kecil tak tersebut namanya, besar tak tersebut gelarnya. Harimau belang turun sekawan, mati ditikam si raja baru. Ilmu akhirat untuk lakuan, barulah sempurna segala fardu. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di majelis baik persubuhan ini akan diberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan syafaatnya oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami dari keluarga besar baik persubuhan Kuala Tunggal mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua dan pengurus masjid ini yang telah mengizinkan dan memperkenankan kami bisa hadir untuk mengisi kegiatan dakwah subuhan di sini. Hadirin wal hadirat jamaah subuh, salat subuh yang berbahagia, dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara dakwah Suri Kubasul Tausyah Izatul Hasanah baik persubuhan Kuala Tunggal dengan filosofi Bantu Raitu Jannah, lahir mengendarinya ke surga Allah Ta'ala. Episode ke-184 ini bertepatan di Masjid At-Taqwa Kuala Tunggal ini bertepatan dengan subuh Ahad Minggu 30 Mei 2021 segera dimulai. Diawali dengan rangkaian kata sambutan sekaligus perkataan dari komunitas Baitul
persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan para bapak guru, tokoh masyarakat, hadirin maksud sampai dan saudara-saudara kawan-kawan komunitas hubungan keluarga yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita walaupun 1 kali dalam sepekan. Insya Allah ini akan memberikan istiqomah kita di setiap subuhan kita akan sama-sama melakukan kegiatan ini, yang mana komunitas kebaikan subuhan ini adalah suatu kumpulan berarti organisasi bergerak di bidang lain, yaitu komunitas yang mana menyatukan daripada beberapa teman-teman, terutama para biker pengendara motor yang lebih touring. Di sini kalau biasanya nongkrong di pinggir jalan, dari kemana-mana kita ajak kawan touring ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah akan kita terus kembangkan, dan alhamdulillah sekarang di seluruh Indonesia sudah ada di mana-mana kota besar. Sekarang juga ada beberapa ke mancanegara seperti di Malaysia dan Singapura sudah ada juga baik bersubuhan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu cara atau sistem berdakwah yang mungkin saat ini mengalami. Kemudian baik sebuah sekolah ini terdiri dari beberapa komunitas, beberapa majelis, para asatidz yang insyaAllah senantiasa selalu memberi bimbingan kepada kawan-kawan yang berhijrah ini. Mudah-mudahan dengan bimbingan beliau para guru yang berada di tersebut ini akan menguatkan daripada beliau kesemangat kawan-kawan ini selalu menegakkan salat 5 waktu. Apabila salat subuh saja mereka kuat atau mampu mengerjakan, insya Allah salat-salat fardu lainnya juga akan dilakukan dengan kuat pula, semangatlah. Tapi terima kasih juga, ini bukan dari keluarga yang hadir, bahkan ada yang dari Pulau Bilau yang datang berketujuan dari Pelabuhan untuk bergabung di keluarga pada akan subuh. Tidak banyak yang kami sampaikan, itu saja intinya. Mudah-mudahan kita semua dari baik subuh keluarga kali ini tetap istiqomah. Dan kepada Ustaz bersama Ustaz Abdullah Al-Marwi SOSI, kami dengan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan pertemuan pertama mereka yang datang untuk bergabung tetap semangat memberi kami bimbingan. Mudah-mudahan kami dapat mencontoh daripada apa yang akan disampaikan. Kemudian kami sampaikan kalau bila satu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, masuki acara inti yang kita tunggu dan kita nantikan. Tausiah mau'izatul hasanah, kalam hikmah nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Marwi SOSI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pembina daripada komunitas Bikir Subuhan, yakni Abi Azza, yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Bikir Subuhan, yakni Bang Haris, yang kami muliakan, yang kami hormati para tuan-tuan guru, para ustaz, para hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu kenikmatan besar, yakni kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bisa sama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu nikmat besar. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang mampu melakukan dua sholat yang dingin, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Sholat subuh, sholat isya, ini sholat yang berat. Kalau mampu melaksanakan dua sholat ini, terutama subuh, maka insya Allah, kata Bang Haris tadi, sholat yang lain insya Allah enteng saja dilaksanakan. Karena sholat yang paling berat ini adalah subuh. Enak-enaknya tidur, enak-enaknya ngorok, azan di masjid. Jadi kita tertantang untuk bangun. Jadi mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah melakukan sholat fardhu 5 waktu ini. Dan alhamdulillah selesai sholat, kita sama-sama tolabul ilmi, menambah ilmu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada kesempatan subuh hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan juga kepada Abi Azza yang telah mengundang kami untuk bisa bersilaturahim di Bikir Subuhan ini. Dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi kita ini tetap terjalin hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Sayyidina Umar pernah berkata, kata Sayyidina Umar, jika engkau letih dengan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kekal
dan letihmu akan hilang. Jadi kalau kita letih dengan kebaikan, letih kita akan hilang dan nilai pahala kebaikan itu akan kekal. Dan ini yang akan membawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini kita memang capek, kita memang letih. Tapi bagaimana letih kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan, bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rela letih dalam hidup demi dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita lalui, di tengah-tengah perjalanan umur yang kita lalui ini, maka kita berharap secercah cahaya, setetes embun untuk menyejukkan hati kita, untuk menuntun kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kita mengikuti kegiatan Bikar Subuhan ini. Dari sinilah kita berharap akan dapat hidayah Allah, akan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu penyejuk hati kita. Maka kalau kita ingin hidup ini ayem, ingin hidup ini damai, ingin hidup ini berkah, maka salah satunya adalah berkumpul kita dengan orang-orang yang soleh. Ini salah satu kunci ketenangan hidup. Jadi kalau kita memikirkan hidup ini gak ada habis-habisnya, apalagi masalah dunia, kita kejar dunia tak akan pernah cukup, kita telan dunia tak akan pernah menghilangkan haus. Tapi bagaimana dalam hidup ini kita bisa mencapai ketenangan hidup, mencapai kebahagiaan yang hakiki? Salah satunya adalah melalui daripada silaturahim, melalui daripada berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Inilah yang akan menuntun kita menuju sebuah tujuan hidup dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Jadi dalam hidup ini kita perlu ketenangan, kita perlu keberkahan dalam hidup. Bagaimana cara mencapai keberkahan hidup? Salah satunya tadi berkumpul dengan orang soleh, mendengar kalam-kalam hikmah, mendengar lantunan Al-Quran, mendengar lantunan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita implementasikan dalam hidup, kita amalkan. Maka inilah kunci ketenangan hidup. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat keberkahan hidup dari hidup yang singkat ini? Yang kedua adalah kata Rasulullah, keberkahan ada pada waktu sahur, pada waktu subuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi kami di waktu pagi kami. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang berkah. Maka ini salah satu tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita untuk membiasakan diri bangun sebelum subuh. Apalagi waktu sepertiga malam, dari jam 2 sampai menjelang subuh. Maka ini merupakan waktu yang istimewa. Orang-orang tertentu yang bisa bangun di waktu ini, sepertiga malam, luar biasa. Pada waktu sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail akhir. Jadi ketika sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, sama'id dunia. Lalu Allah memberikan 3 permintaan. Yang pertama, kata Allah, siapa orang yang meminta ampun pada waktu ini sepertiga malam, maka fa'aghfara lahu, maka akan aku ampuni dia. Yang pertama.
Yang kedua, siapa orang yang meminta dan memiliki hajat, lalu dia meminta pada waktu ini sepertiga malam, maka fa'u'tituhu, maka aku akan beri kepadanya. Dan siapa orang yang mempunyai hajat lalu meminta dikabulkan hajatnya, maka Allah akan kabulkan hajatnya ketika dia minta di sepertiga malam. Nah, ini merupakan waktu yang luar biasa. Jadi waktu pagi ini waktu yang berkah. Maka orang-orang tua kita dulu bilang, katanya, nak, kalau kamu bangun kesiangan, kata orang tua kita dulu, maka rezekimu dipatok ayam. Kata orang tua kita. Orang tua kita dulu nggak punya, dia hanya menyampaikan secara filosofi saja, nggak ada dalil. Tapi ternyata benar. Nah, kalau engkau bangun lambat, kesiangan, maka rezekimu akan dipatok ayam. Dan ternyata benar, keberkahan itu ada pada waktu subuh hari. Nah, kemudian ditinjau dari segi kesehatan, subuh ini udara masih bersih, tidak ada kotoran. Apalagi kita kalau mau ngantri di perjalanan berangkat subuh, insya Allah gak ngantri. Tapi kalau sudah kita berangkat jam 8, macet, panas, pengap dan lain sebagainya, maka waktu subuh ini merupakan waktu yang luar biasa. Jadi gunakan sepertiga malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat sinyal kita nelpon. Kalau subuh waktu sahur orang gak ada nelpon, maka ibarat kita nelpon sinyal kuat, mudah. Begitu juga munajat kepada Allah ketika sepertiga malam orang sepi, maka munajat kepada Allah hati lebih tenang, munajat lebih khusyuk, doa lebih khusyuk, maka hajat-hajat kita lebih sampai hati kita kepada Allah. Maka inilah waktu yang merupakan waktu yang mustajab, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan hidup pertama ada pada perkumpulan orang-orang yang soleh. Yang kedua, keberkahan hidup terletak pada waktu pagi hari, subuh. Jadi bagi adik-adik yang belum terbiasa bangun subuh, latihan. Nggak bisa setiap malam, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nanti lama-lama sebulan sekali, setengah bulan sekali, seminggu sekali, maka lama-lama bisa setiap hari. Jadi amaliyah itu perlu latihan, perlu tarbiyah. Apalagi kita orang awam, tidak bisa langsung untuk ke puncaknya, tapi ada latihan dari bawah. Bagaimana kita bisa berupaya untuk step by step, selangkah demi selangkah untuk bisa menuju puncak, wabil khusus puncak dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tuan-tuan guru, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kemudian keberkahan hidup itu ada terletak pada gerak kita. Taharrik fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah engkau, maka sesungguhnya dalam gerak ada berkah. Kita yang punya cita-cita, apapun itu cita-cita kita, berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, gerak. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Maka insya Allah dari gerak kita ada berkah, ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Nah, tentu kita nih hidup punya cita-cita. Yang belum nikah, cita-cita mau nikah. Di sini sudah semua nikah. Yang belum punya pekerjaan, cita-cita pengen dapat pekerjaan. Yang belum punya kendaraan, barangkali punya cita-cita pengen punya kendaraan.
Yang belum punya rumah, punya cita-cita ingin membangun rumah. Kita punya hamiyah, kita punya cita-cita. Maka cita-cita itu gantungkan kepada Allah. Lalu kita ikhtiar usaha dengan bergerak. Cari solusi bagaimana supaya mendapat tujuan yang kita inginkan tersebut. Maka inilah keberkahan hidup. Jadi siang Allah jadikan sebagai waktu untuk bekerja. Malam Allah jadikan tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun cita-cita kita, gerak minta kepada Allah, lalu ikhtiar, insya Allah semua akan terwujud pada saatnya. Taharrik fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah engkau, maka sesungguhnya dalam gerak ada berkah. Kemudian yang terakhir, keberkahan hidup itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tujuan kita adalah satu, yakni mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah merasakan kenikmatan beribadah, mereka merasakan kesejukan dalam beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah memberikan statement kepada kita. Apa kata Rasulullah? As-sa'adah kullus sa'adah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah tulil umri fi taatillah. Umur yang panjang yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah puncak dari kebahagiaan hidup. Bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, maka dia seakan-akan pengen terus sholat. Bahkan intizoris sholat, menanti sholat dari satu sholat ke sholat yang lain, itu bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah itu lama. Umpama dari sholat maghrib ke isya atau zuhur ke asar, itu terlalu lama menanti, maka dia memperbanyak sholat lagi karena saking nikmatnya sholat. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, datang waktu isya, kok cepet betul isya, tadi baru sembahyang maghrib, terasa lama karena kita belum merasakan nikmatnya sholat. Tapi kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, maka dia ingin selalu ibadah kepada Allah. Kita berzikir, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sepaling utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Paling utama zikir. Kita berzikir kepada Allah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya zikir, maka dia ingin dalam hidupnya ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pengen dari detak jantung setiap detik ini dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak zikrullah juga. Insya Allah berkah. Kita bangun dari tidur, kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Atau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Wa afani fi jasadi, dan yang telah menyehatkan badanku. Wa azina li bizikrihi, dan yang telah mengizinkan aku untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur doa kepada Allah, mau tidur doa kepada Allah. Maka kita nih hidup dibuka dari doa, ditutup lagi dengan doa. Maka insya Allah hidup kita ini penuh dengan berkah. Kita bangun tidur dibuka dengan doa.
kita mau tidur ditutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menggunakan waktu kita ini dalam rangka untuk menuju satu titik dalam hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami seliaku pribadi berharap mudah-mudahan kegiatan kita Bikar Subuhan ini bisa terus istiqomah kita lakukan, bisa kita langgengkan, bisa semakin banyak kita untuk mengikuti, yang lain belum mengikuti, mudah-mudahan bisa mengikuti jamaah kita, sehingga semakin banyak orang yang berkumpul dengan orang yang soleh, semakin banyak orang yang bangun di subuh hari, maka insya Allah semakin berkah kehidupan kita, kampung kita berkah, mudah-mudahan harta kita berkah, usaha kita berkah, anak-anak kita berkah, dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, salah kata atau sesuatu yang tidak kurang pada tempatnya, maka dari pribadi kami yang paling dalam, karena di sini juga ada guru-guru kami, Ustaz Abdullah dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa memaafkan kesalahan dan kekurangan kami. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz selaku penceramah tadi. Semoga bisa kita ambil intisari kalam hikmah ikibatnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sudah hadir di majelis baik Subuhan ini. Kita mendoakan mendapatkan keberkahan ibadahnya dan selalu istiqomah dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, kesambutan dari ketua pengurus masjid yang mengingat tentang pesan dan kesan dari kunjungan kami program dakwah Suling Kubasu di masjid ini yang akan disampaikan diwakilkan oleh Ustaz Imam. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kita masih bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka melaksanakan rutinitas yang pertama yaitu sholat fajar, sholat subuh dan sholat jamaah subuh. Sholat serta salam kita aturkan kepada kita besar Rasul Muhammad SAW yang mana beliaulah membawakan dari arah kegelapan menuju alam kemudahan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Selanjutnya tidak akan berpanjang muka-muka. Kami selaku pengurus Masjid At-Taqwa ini sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada bapak-bapak, al-ustaz sekalian, kawan-kawan semua Bikar Subuhan yang telah sudi kiranya melaksanakan rutinitas touringnya di Masjid At-Taqwa ini. Dan apabila ada
pelayanan kami, penyambutan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami selaku pengurus masjid selalu membuka diri sebentar-bentarnya apabila di kemudian hari Tori Fikir Subahan ini akan melaksanakan rutinitasnya setiap pekan maupun bulanan ataupun kapanpun. Kami membuka diri. Terima kasih kepada Al-Ustaz Abiyaza, Bang Haris dan kawan-kawan, Ketua Kendal Abdul Wahyudi dan kawan-kawan lainnya. Mungkin demikian kami sampaikan. Dan seterusnya kami berterima kasih kepada Al-Ustaz penceramah yang telah memberikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan atau kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa sekaligus penutup disertai dengan dokumentasi foto bersama antara pengurus masjid dengan keluarga besar baik Kesubuhan Pulau Tunggal, agar acara pengajian ini barokah, penuh maghfirah, lil hidayah dan manfaat untuk kita semua yang hadir. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk doa kami mohon kepada Bapak Imam Masjid yang mewakilinya, kepada Ustadz Haji Abdullah, kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.